Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada rumor baru beredar mengenai masa depan Harry Maguire. Sang bek berpotensi jadi pemain pesakitan di era Erik ten Hag. MU saat ini memasuki era baru. Mereka resmi menjadikan Erik ten Hag sebagai manajer mereka mulai musim depan. Ten Hag diyakini akan melakukan perubahan besar di MU. Ia dilaporkan ingin membentuk sebuah tim yang baru yang bisa bersaing untuk menjadi juara. ESPN melaporkan perubahan itu akan berdampak ke pemain-pemain MU saat ini, salah satunya Harry Maguire. Sang bek dilaporkan akan terkena imbas perubahan yang besar dari sang manajer. Menurut laporan tersebut, Maguire kemungkinan besar tidak akan jadi starter di skuad MU musim depan karena gaya bermainnya tidak sesuai dengan gaya bermain Erik ten Hag. Ten Hag menginginkan bek yang bisa membawa bola ke depan, sementara Harry Maguire performanya kurang oke untuk masalah itu. Apalagi Harry Maguire tergolong lambat dan rentan kehilangan bola, sehingga Ten Hag tidak mau ambil resiko dengan itu. Laporan yang sama mengklaim bahwa situasi ini juga akan berpengaruh kepada status Harry Maguire sebagai kapten tim. Jadi ia hanya jadi pemain pelapis, maka ia tidak bisa mendampingi tim secara terus-menerus. Namun untuk masalah kapten ini, Ten Hag mau melibatkan ruang gantinya. Ia akan meminta pandangan pemain MU apakah Harry Maguire layak dipertahankan sebagai kapten atau tidak. Laporan itu juga melansir bahwa sudah ada 3 nama yang dijadikan kandidat kapten MU di musim depan. Mereka adalah Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, dan David De Gea yang berpeluang jadi kapten MU di musim depan. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Erik ten Hag mengaku belum memutuskan apakah Maguire bakal jadi kapten atau tidak di musim depan. Ia menyebut bahwa ia masih mempelajari skuad MU dan ia baru akan membuat keputusan setelah ia mendapatkan kesimpulan terkait semua itu. Sebuah rumor berhembus terkait komposisi skuad Manchester United di musim depan. Erik ten Hag dilaporkan kurang sreg menggunakan jasa David De Gea di bawah mister gawang setan merah. ESPN mendapatkan laporan bahwa Ten Hag kemungkinan besar akan memasang David De Gea di timnya, namun ia dikabarkan terpaksa melakukan itu. Laporan itu mengklaim bahwa David De Gea awalnya tidak masuk dalam proyeksi Erik ten Hag karena gaya bermainnya tidak cocok dengan gaya bermain sang manajer. Ini disebabkan Ten Hag ingin timnya mengawali permainan dari belakang, sementara De Gea tidak terampil dalam aspek itu. Jika terpaksa menggunakan De Gea, ada potensi blunder yang cukup besar. Jadi Ten Hag awalnya tidak mau menggunakan De Gea. Laporan itu mengklaim bahwa akhirnya Ten Hag tetap menggunakan De Gea karena sang manajer terpaksa. Idealnya Ten Hag ingin membeli kiper baru, namun ia tahu bahwa dana transfernya sangat terbatas dan ia punya banyak kebutuhan di musim panas ini. Alhasil ia memutuskan bertahan dengan De Gea karena De Gea sendiri performanya sangat apik di musim ini. Manchester United sendiri saat ini sudah mulai bekerja di bursa transfer. Mereka mulai berburu pemain baru yang diinginkan Ten Hag. Nama yang dirumorkan akan bergabung dengan setan merah dalam waktu dekat ini adalah bek Ajax Amsterdam, Jurrien Timber. Manchester United mulai bermanuver untuk transfer Sergej Milinkovic-Savic. Setan merah dilaporkan sudah menyetorkan tawaran perdana untuk pemain Lazio itu. MU sangat membutuhkan gelandang baru di musim panas ini. Mereka ditinggal Paul Pogba sehingga ada lubang yang besar di lini tengah mereka. Setan merah dilaporkan sudah mengantongi beberapa nama gelandang potensial untuk mereka rekrut. Salah satunya adalah pemain Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. The Telegraph mengklaim bahwa MU mulai bergerak untuk mendapatkan sang gelandang. Mereka akan mengajukan tawaran perdana untuk pemain Lazio itu. Laporan itu mengklaim bahwa MU akan mengajukan tawaran perdana untuk sang gelandang. Ini disebabkan Claudio Lotito sudah mengkonfirmasi bahwa Milinkovic-Savic bisa pergi, asalkan tawaran yang masuk sesuai dengan keinginan mereka. Berdasarkan itu, United memutuskan untuk melepaskan tawaran perdana untuk sang gelandang. Laporan itu mengklaim bahwa MU sudah menghubungi manajemen Lazio. Mereka telah mengajukan tawaran perdana untuk sang gelandang.
Tawaran yang diberikan United cukup besar, angkanya mencapai 55 juta euro untuk tim asal ibu kota Italia tersebut. Namun Lazio dilaporkan akan menolak tawaran itu karena mereka menginginkan sekitar 80 juta euro untuk sang gelandang. Pihak Lazio memang sudah mengutarakan ingin menjual Milinkovic-Savic, namun mereka enggan melepaskan sang pemain ke sesama klub Italia. Itulah mengapa berharap MU bisa memenuhi permintaan mereka sehingga Milinkovic-Savic tidak jatuh ke rival-rival Lazio. Massimiliano Allegri menanggapi isu kembalinya Paul Pogba ke Juventus dengan nada candaan. Ia mengatakan kalau pemain asal Prancis tersebut tidak akan kembali ke Turin karena takut kalah lagi dalam duel di sesi latihan. Juventus adalah salah satu klub yang diketahui menginginkan jasa Pogba. Bahkan pada tahun 2020 lalu, Fabrizio Romano pernah mengungkapkan kalau Pogba bisa menjadi pemain bianconeri lagi andai pandemi COVID-19 tidak terjadi. Dalam beberapa laporan terakhir, disebutkan bahwa Juventus dan Pogba sudah mencapai kesepakatan personal. Meskipun proposal dari raksasa Italia tersebut bernilai lebih kecil dari gaji Pogba di United saat ini. Laporan lainnya juga menyebutkan kalau Pogba menolak tawaran dari Paris Saint-Germain. Padahal klub besutan Mauricio Pochettino tersebut berani memberinya gaji lebih besar dari apa yang ditawarkan bianconeri. Pogba tertarik dengan proyek Juventus dan niatan klub menjadikan dirinya sebagai poros utama permainan. Bahkan Juventus juga berniat memberikan kembali nomor 10 kepadanya setelah Paulo Dybala dipastikan hengkang akhir musim ini. Allegri tidak bisa menghindari pertanyaan seputar kepulangan Pogba ketika bertemu DAZN dan mantan bek Juventus Andrea Barzagli. Dia tak akan kembali, dia takut menantang saya, jawab Allegri sembari tertawa. Beberapa tahun yang lalu, video yang menunjukkan keakraban Pogba dengan Allegri tersebar dan viral di media sosial. Kedua sosok tersebut bertanding melakukan tembakan bola basket dengan target mengejar 15 poin. Pogba kalah dalam duel tersebut. Lalu dalam video lainnya terlihat Pogba bertanding adu tembakan dengan Allegri. Lagi-lagi Pogba kalah dalam duel tersebut. Tiga nama digadang-gadang menjadi pengganti Harry Maguire untuk mengemban tugas sebagai kapten Manchester United musim depan di bawah asuhan Erik ten Hag. Dalam wawancara pertamanya di United, Ten Hag tidak sepakat dengan anggapan orang-orang bahwa Harry Maguire adalah pemain yang buruk bagi MU. Menurut pengamatan Ten Hag, Maguire adalah pemain yang bagus dan ia telah melakukan pekerjaan yang bagus sebagai tim. Saya rasa dia telah melakukan tugasnya sebagai kapten tim dengan baik. Ia juga merupakan pemain yang luar biasa. Meski demikian, ESPN mengklaim bahwa Maguire kemungkinan besar akan dicopot dari jabatannya sebagai kapten utama Manchester United musim depan. Sebagai gantinya, Ten Hag diklaim menjadikan Cristiano Ronaldo sebagai kandidat utama. Dua nama selanjutnya adalah Bruno Fernandes dan David De Gea. Ronaldo bisa dibilang menjadi pemain paling berpengalaman yang ada di skuad Manchester United saat ini. Selain berstatus sebagai ikon klub, CR7 juga menjadi kapten untuk timnas negaranya Portugal.